Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah punya cerita ini mengunggah suatu fenomena, percakapan sosok Rehan dengan teman lama. Gara-garanya sih, itu teman lamanya mau curhatan, mau mengupas masalah konten. Sosok seorang teman itu suka bikin video konten. Katanya rajin upload nyaris 2 hari sekali. Bahkan pernah upload beruntun pula tiap hari. Tapi sepi dari penonton, tak kunjung rame. Apalagi yang like, share, subscribe atau komen, beneran sunyi. Dari waktu ke waktu ditunggunya hari ke hari, hingga sepekan bahkan bulanan. Menjelang 1 tahun, ia pantau di monitor via HP seluler, tapi nggak munafik sih, itu kontennya ada juga yang respon, cuman bisa dihitung jari, tentu jauh panggang dari api. Infonya, itu teman sudah janji, pagi hari ini mau singgah kemari, sekalian mau bersilaturahim, lalu diskusi curhatan mengupas konten, siapakah gerangan? Sebut saja Mardi nama samaran, ia teman kuliah satu perguruan tinggi. Sudah semester akhir, entah kendalanya apa, hingga kini belum kelar juga kuliahnya. Tak lama kemudian, pagi hari datang pula itu teman, pakai sepeda motornya sendirian. Sosok Mardi tipikal orangnya konsisten dengan janji. Namun sikap tingkahnya nggak sabaran, segala urusannya maunya cepat kelar, kagak mau lelet bertele-tele, pokoknya dia nggak mau ribet, kepedeannya sih boleh juga tangguh takjub, tapi begitu ketemu masalah atau terkendala satu persoalan, ia mudah ngedrop umes, lantas muring-muring kayak menyerah pasrah, berputus asa putus harapan. Kali ini, dengan kehadirannya Mardi, tentu Rehan menyambutnya, sambil tersenyum lalu bersalaman seraya saling menyapanya. Sembari duduk baring berhadapan, dengan tersaji kopi dan cemilan, seketika Mardi bertanya. Waduhan, gimana kabar konten lo? Ada peningkatan apa belum? Lagian mau kapan lo? Bikin video tiap hari, tapi kontennya sepi melulu ya? Kagak ada penontonnya, mau kapan dimonetnya sama YouTube? Lantas Rehan menyahutnya. Ah, kagak tahu Mar. Namanya juga ikhtiar, kali-kali saja ada keberuntungan, aku iseng-iseng masih belajar, tapi serius juga sih. Penyegaran cara berpikir, latihan mengingat memori, berlatih jangan mudah lupa. Lantas perangkatnya juga, punya aku HP murahan Mar, begitu jawab Rehan, apa adanya. Lantas Mardi berujar lagi. Iya gak apa-apa sih, kalau aku bikin tema konten sudah banyak Han. Lagian ini pakai modal lagi, lumayan pula. Tapi belum juga kesampaian buat dimonet, Han? Terkadang aku malas, mau bikin video buat konten. Kayak tempo hari, gue bikin tema konten menu resep makanan, itu saran dari kakak gue yang cewek, nyokap gue pergi belanja bahan-bahan terigu telur gula dan lainnya, begitu bikin kue diproses disut sampai kuenya jadi, siap saji. Lalu diedit terus diupload. Duh sedih, berduka bener sepi penonton. Lantas bikin menu resep masakan lauk pauk, ya tentu nyokap pergi belanja. Pakai modal juga beli ikan udang segala, sama bumbunya, ramuannya dibikin sambil disut, hingga matang gurih lezat, itu masakan ikan sama udang enak loh, begitu diedit lantas diupload, sepi juga penontonnya, 2 bulan gua bikin video begituan, kagak ada kemajuan. Modalnya gede, hasilnya datar-datar saja Han, begitu curhatan Mardi, lalu Rehan berujar. Waduh, kalau bikin konten gitu, pasti modalnya lumayan gede, ya Mar? Kenapa bisa sepi penontonnya, ya? Padahal itu konten bagus Mar, mengedukasi, ujar Rehan balik tanya, seketika Mardi sontak menjawabnya. Wah, pokoknya gua kagak ngerti deh. Kagak paham Han. Kakak gua cuma bisa omon-omon doang. Lantas gua bikin lagi konten, ngikut saudara gua, konten vlog, khusus mancing ikan, di kolam ikan lalu dikali nyaris cari spot-spot tempat pemancingan. Lantas gua keliling ke kolam lainnya, di tempat orang rame pada mancing, di kolam, di waduk ke danau juga ke sungai segala. Ngevlog sungguh melelahkan, gua pikir sih, itu konten sudah bagus, lalu dieditnya, begitu editan kelar, gua upload. Duh sedih penontonnya dikit, Han? Lambat mau naiknya, 1 minggu 2 kali upload, ternyata susah juga viewer ngangkatnya. Ujar Mardi nampak kesal kecewa, seketika Rehan menyahutnya. Walah, Mardi perjuangannya kurang gigih tidak fokus, terlalu mengumbar hawa nafsu. Semestinya satu pilihan saja, jangan tema campuran, kan banyak itu konten tutorial, buat referensi cara bikin konten yang baik bagus dan benar. Bahkan banyak yang sukses hingga populer. Lantas sekarang ini bikin tema konten apaan lagi Mar? Nah, gua bikin konten vlog lagi. Waktu itu sekalian gua beli kamera, buat ngevlog di kawasan tempat wisata, biar gambarnya bening jernih, lembut halus, ya keliling juga nyaris tiap hari libur, gua keliling ke tempat objek wisata. Lantas setiap gua jalan, tentu bensin sama makan minum mesti siap. Gua berdua bareng keponakan, boncengan pakai sepeda motor, belum lagi waktu musim hujan, wah sungguh merepotkan,
basah kuyup kehujanan, Han. Itu dibikin berapa video, Mar? Ini. Lihat nih, buka itu di HP. Ini buat akun baru lagi loh. Lihat saja itu hasilnya. Hi, sungguh miris, Han. Hasilnya kagak sebanding sama capeknya, nggak berimbang modal dengan hasilnya, apalagi gelagatnya jauh buat dimonet. Wah. Semakin runyam puyeng gua ini, Han. Ya, lagian siapa yang suruh, Mar? Kamu bikin konten. Belum apa-apa sudah mengeluh. Kelihatannya kamu ini, lagi kecewa berat banget ya. Gara-gara bikin konten kagak laku. Sepi penonton ya? Waduh, mesti banyak belajar lagi, Mar. Lihat itu, bercermin dengan perjuangan sosok Pak Prabowo, sejak tahun 2009 calon wakil presiden pasangan dengan Ibu Mega, begitu pemilihan beliau belum ada keberuntungan. Lantas bangkit lagi nyapres tahun 2014, ternyata hasilnya sama juga belum meraih kemenangan. Kemudian nyapres lagi di tahun 2019 masih belum beruntung pula. Tapi tetap beliau tabah bersabar, tulus dan ikhlas, begitu gigihnya perjuangan sosok Pak Prabowo, satu kali wakil, lantas ketiga kalinya pencalonan beliau mau jadi presiden tahun 2024, begitu persaingan berat dan ketatnya, sosok patriot yang tangguh. Alhamdulillah beliau saat ini sukses, jadi presiden, betapa beratnya itu perjuangan dan pengorbanannya, baik tenaga, pikiran, moral material dan yang lainnya, kagak kebayang, belasan tahun beliau berjuang, sungguh luar biasa tangguh terkagum, perjuangannya patut ditiru dan dicontoh, Mar. Seperti itu, Mar, perjuangan mesti tangguh, niatkan tekadnya kuat bulat. Kalau kita baru bikin konten sepi penonton saja, sudah ngeluh pasrah menyerah, ya repot. Tetap kita harus bangkit berjuang lagi, Mar. Mencontoh sosok patriot, supaya kontennya laku rame penontonnya. Semoga saja banyak dukungan dari viewer flower, lalu cepat dimonetisasi oleh YouTube. Oke. Oke, Han. Amin 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 ya robbal alamin. Semoga saja diberikan kemudahan dan kelancaran ya, Han. Ya, tetap kita harus berusaha. Konten aku juga sama, belum beranjak pesat, belum dimonetisasi. Tapi tetap bersabar lalu berdoa. Dan terima kasih bagi teman sahabat dan saudaraku yang sudah like, share, komen, dan subscribe-nya. Semoga sehat walafiat, segar bugar dan dimudahkan segala urusannya serta dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Begitu pula teman yang belum like, share, and subscribe, silahkan tekan tombolnya, dengan tulus dan ikhlas, tentu ikut memberikan partisipasi dukungannya yang berarti dan bermakna. Semoga channel ini segera berkembang di monet, insya Allah kita bersama. Membantu saudara kita para kaum duafa, fakir miskin dan anak yatim yang berhak dan patut menerimanya, untuk mendapatkan bantuan. Ya begitu saja, Mar, niatkan dengan tulus dan ikhlas, lalu berdoa bersyukur bersabar dan berikhtiar manjada wajada, jangan mudah menyerah, baru bikin video konten saja Mardi sudah lemes cemen. Wah payah kamu, Mar. Ayo bangkit lagi, semangat lagi, Mar. Iya sih, gua mau ngikut perjuangan sosok patriot Pak Prabowo. Sungguh luar biasa beliau, sungguh terkagum, perjuangannya betapa teguh tangguh, beneran handal, salut gua dengan perjuangannya, berarti gua harus tetap berjuang lagi ya, Han? Ya iyalah. Tapi ada cerita lagi nih, Han. Kelakuan yang lucunya begini, gua ngikut keponakan, lomba siulan burung kicau, konten ngevlog juga, burung-burung gacor murai, kenari, pokoknya macam jenis burung kicau yang kerap kali dilombakan. Setiap ada lomba, gua datang ke lokasi menghampirinya bareng keponakan. Itu peserta lomba burung kicau banyak penggemarnya. Lantas gua ngevlog suasana sekitar, semenjak persiapan hingga selama lomba berjalan, sampai akhir perlombaan. Ketika itu ada pemilik burung sang juara. Gua mencoba merapat mendekat sama sang juara. Mau minta buat wawancara deh, entar viral masuk di konten. Walah, malah dia menolaknya, kagak mau dipublikasikan. Ya sudahlah, gua balik kanan, ternyata bikin konten itu, tidak gampang dan gak mudah juga ya, Han? Ya memang begitu sih. Bikin konten itu harusnya menarik, ada edukasinya, pesan moral, hingga konten hiburan dan peristiwa pengalaman yang unik dan bikin penonton berkesan. Tapi ada juga konten horornya, dan konten-konten lainnya. Kecuali bagi sosok figur yang sudah terkenal, seperti artis atau para pejabat begitu pula tokoh yang sudah tenar, itu bagi mereka akan mudah meraih dukungan. Tapi kalau semacam model kita ini, sosok pemula dari pelosok kampung, tinggal di pinggiran kota, belum dikenal pula. Tentu nyadar diri, beneran merintis dari nol dengan sabar dan tawakal, Mar. Yah. Semacam ini persaingan dunia maya media sosial, persaingan ketat kita tertuntut wajib bikin konten kreasi. Boleh juga dibilang konten kreator. Iya benar, Han. Tapi, dari semua itu, yang bikin gua keki, gondok, begitu nek,
Konten gua minta dibantunya, sama saudara-saudara gua, kan itu saudara banyak, lantas gua minta tolong, supaya di like, share, komen, dan subscribe. Dia bilang sudah bang, sudah di-like di subscribe bang. Ya terima kasih, begitu gua melihat di HP, banyak hoasnya doang, gua kena prank juga. Segitu banyaknya itu saudara, kelihatannya pada cuek, acuh-acuh saja, padahal mereka pada punya HP bagus bermerek lagi. Yang subscribe cuma 1 orang, yang like 2 orang. Walah sesama saudara saja perhitungan, kagak mau membantu mendukungnya, bingung guahan. Ya, mau gimana lagi Mar? Padahal buat kamu sih, segalanya sudah ada, modalnya siap, perangkat alatnya cukup, buat mengedit alatnya lengkap, itu sesuatu kelebihan nilai plus, tinggal kamunya doang, bikin konten yang bagus menarik, bisa belajar dari konten tutorial, aku doakan semoga sukses Mar. Ya, terima kasih Han. Sharing dukungan motivasinya, semoga saja bermanfaat sama-sama kita sukses. Oh iya, entar mau bikin konten apaan, Han? Ya, aku bikin konten, segalanya serba sederhana, karena modalnya terbatas, apa adanya saja. Entah kisah cerita nyata, cerita fakta terinspirasi fiksi terimajinasi, ini ada satu fenomena, peristiwa tragis sudah lama juga sih. Tapi ada muatan edukasinya, semoga saja bermanfaat, semacam pesan moral peringatan bagi kita semua. Kisah ceritanya Pak Mul punya 2 ekor kerbau, lalu hewan kerbau itu diurusnya sama Bang Arbi. Istilahnya diparo, kalau beranak bagi hasil itu anaknya, sudah bertahun-tahun dikelola dipeliharanya hingga beranak, diurusnya Bang Arbi. Setiap harinya itu kerbau dilepas, cari makan rumput di ladang di Tegalan Gembala Rumput Pengangonan. Sejak siang hari hingga petang sore hari. Ceritanya suatu hari, waktu itu di saat petang hari, entah karena apa, itu seekor kerbau betina, kena musibah, sepulang dari Tegalan Rumput, waktu menjelang maghrib itu kerbau keracunan, terhuyung mabuk oleng, kelengan bahkan akhirnya itu kerbau mendadak koit, mati mendadak di dekat kandangnya. Dengan insiden peristiwa tragis semacam itu, Bang Arbi tentu panik, tampak bingung apa yang harus dilakukan. Lantas ia segera melapor pada pemiliknya tentunya ia menemui Pak Mul. Lalu Bang Arbi menceritakannya insiden kejadian ini, dan bagi Pak Mul hanya menyerah pasrah, sambil bergegas beranjak pergi bareng Bang Arbi. Melihat langsung ke tempat kejadian, begitu tiba di tempat, itu Pak Mul raut mukanya muram ikut berduka. Seraya menatap seekor kerbau betina terbaring, terkulai kaku, tak bernyawa. Tentunya Pak Mul hanya menunduk lemas menerima kenyataan, apa adanya sembari memberi saran arahan pada Bang Arbi. Ini kerbau segera untuk dikuburkan. Lantas, Bang Arbi melapor dan minta arahan dari Pak RT setempat, dengan warga, mengingat waktu ini hampir maghrib, menjelang malam hari, maka disepakati kerbau itu dikuburkannya besok pagi hari. Untuk sementara ini kerbau diamankan terlebih dulu, di lahan dekat makam kuburan. Seketika itu seekor kerbau betina, bobotnya besar sekali, dibawanya oleh warga barengan, digotong ditempatkan di semak-semak, dekat lahan di sekitar makam kuburan, lalu ditutup terpal plastik dengan dahan ranting dedaunan. Warga juga penasaran, ini kerbau bermisteri makan apaan, bisa mabuk keracunan seperti itu, hingga koit mati dadakan? Keesokan pagi harinya, warga pada bergerombol bawa cangkul, garpu linggi segala, peralatan menggali tanah buat lubang mengkubur kerbau. Begitu tiba di lokasi, lantas dilihatnya, sungguh tragis di luar nalar. Warga seketika terperangah terkejut dikagetkan, itu kerbau hanya tinggal tulang berulang, tengkoraknya doang, daging jeroan sama kepala kerbau raib, sirna hampa lenyap ditelan oknum siluman. Entah dibawa kemana itu rimbanya? Betapa keji dan teganya itu oknum. Seandainya itu daging, dibawa lalu dijual ke pasaran umum. Duh kasihan itu konsumen para pembeli. Boleh tanya sama Pak Ustadz gimana itu hukumnya. Dan ditunggu komennya. Demikian kisah punya cerita, jangan lupa ditekan tombol like, komen, share and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.